Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wahyudi dan masih bersama di konten saya jejak sosial. Kali ini jejak sosial belum penelusuran. Kali ini saya ingin bercerita tentang kehidupan saya pribadi dan tentang satu hal yang ini pernah saya alami di beberapa tahun yang lalu. Saya hanya ingin bercerita saja tentang apa yang saya pernah alami dahulu. Kali ini saya bercerita dengan sebuah mimpi yang dulu pernah saya alami. Kali ini jejak sosial bercerita dulu, belum ada penelusuran kemana saya akan melakukan penelusuran. Saya di sini di satu tempat yaitu puncak ya saudara-saudara, puncak yang indah sekali menurut saya. Dan meneruskan lagi, saya ingin bercerita dulu saya di usia sekitaran tepatnya hampir 15 tahun ya. Usia saya 15 tahun, saya pernah ada sesuatu yang menurut saya itu luar biasa, dan sesuatu itu yang berkaitan dengan mimpi dan ada arti mimpi, yang ada arti yang menurut saya arti itu sangat-sangat dalam, hingga butuh beberapa tahun saya bisa bertemu apa arti mimpi itu. Di sini saya membawa ini bambu ya. Ini bambu biasa. Sengaja saya ambil bambu kuning ya. Ini bambu kuning. Bambu kuning. Kenapa saya ambil bambu kuning? Karena saya pernah bermimpi yang tadi saya sebutkan ada kaitannya dengan bambu kuning ini. Bambu kuning ini bambu biasa yang saya ambil barusan tadi. Saya buat cerita, pembantu cerita lah intinya, seperti itu teman-teman. Jadi di usia saya 15 tahun dulu, saya tertidur, saya masih ingat tepatnya jam 11 malam. 11 malam itu saya tidur posisinya teman-teman, dan saya bermimpi ada suatu suara yang membisik ke saya. Suatu suara itu berbunyi dengan jelas di telinga saya kanan. Itu sebuah mimpi, tapi saya mendengar teman-teman. Dan waktu itu saya masih 15 tahun ya, kembali lagi usia saya kurang lebih lah 15 tahun. Nah, di situ saya bermimpi bahwa jam 11 malam saya tidur, terus saya bermimpi ada suatu bisikan di telinga kanan saya yang berbisikan gini, yang berbunyikan gini teman-teman. Ada kaitannya dengan bambu ini nanti. Mimpinya suaranya gini. Kalau bahasa Jawanya itu, aku kowe nggawe ya padasan nggawa bambu kuning, itu alur airnya. Nah, artinya kalau dibahasakan nasionalnya, Indonesianya,
buatlah tempat wudhu yang sumber airnya dari bambu kuning. Nah, itu artian menurut saya yang sudah saya alami, nanti saya ceritakan. Jadi ada suara yang saya ulangin lagi, buatlah tempat wudhu, tempat bersuci, tempat wudhu dari bambu ini, alur airnya. Terus suara itu berbilang lagi, mengungkapkan bahwa saya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Nabi Muhammad, utusan dari Allah untuk menyampaikan perintah atau amanah ini buat kamu. Seperti itu. Beliau tuh, bisikan itu tuh, beliau mengakui, menyebut namanya bahwa beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk memerintahkan saya untuk membuat satu tempat wudhu yang aluran airnya dari bambu runcing. Ya, di saat itu saya habis terdengar bahwa kalau beliau mengakui, suara itu mengakui bahwa saya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan dari Allah untuk menyampaikan amanah ini. Habis suara itu terus beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pamit, saya pergi dulu, seperti itu. Dalam tidur saya itu saya juga mengucapkan balasan salam ya teman-teman. Habis itu saya terbangun. Saya terbangun dan badan saya itu merasa menggigil teman-teman. Jadi gemetar semua, merinding semua badan saya dan berkeringat semua sampai basah. Saya sampai duduk. Di saat malam itu pun saya merasa hati dan pikiran saya dan perasaan saya merasa benar-benar dahsyat banget. Seperti saya mendapatkan apa gitu, atau akan terjadi apa, saya nggak tahu tersebut. Ya, setelah itu saya terbangun, saya merasa ketakutan teman-teman, karena saya nggak tahu ya, saya sebelumnya atau kapanpun di waktu itu belum pernah bermimpi yang seperti itu dahsyatnya gitu. Dan saya seketika habis salam itu terbangun teman-teman, terbangun. Habis itu saya duduk sejenak, saya berpikir, tapi saya nggak berpikir, nggak bisa berpikir apapun yang meluas ya, karena saya sempat shock atas mimpi saya yang barusan itu. Nah, terus saya terbangun, saya duduk sejenak. Habis itu saya ambil wudhu teman-teman. Saya sholat teman-teman, sholat malam. Tepatnya saya bangun, lihat jam, saya bangun jam 2:30. Langsung saya lanjutkan sholat itu, sholat malam. Sholat malam saya minta ampunan dan apa petunjuk, sebuah petunjuk itu atau apa, saya akan cari tahu untuk selanjutnya gitu. Nah, itulah cerita saya yang dulu sempat membuat saya bertahun-tahun berpikir dan teriang-yang dengan amanah itu. Itu maksudnya saya harus gimana teman-teman, karena saya di dalam mimpi itu, pesan itu, saya nggak menyimpulkan bahwa saya harus membuat satu tempat wudhu yang ibaratnya harus saya buat. Saya mencari artinya, itu pasti ada artinya tertentu gitu.
Nah, setelah bertahun-tahun saya mendapatkan petunjuk bahwa memang saya harus menjalankan perintah itu dengan yang dimaksud eh, tempat itu ibaratnya ya itu suatu tempat wudhu itu suatu eh, rumah Allah ya, bagian dari rumah Allah, yaitu entah itu masjid atau musola teman-teman ya, mungkin itu sebagai tempat saya yang dimaksud saya. Bambu ini adalah artinya kekuatan teman-teman, ini kekuatan mungkin kekuatan untuk saya setelah saya telusuri bertahun-tahun dan menjadi sekarang ini. Bambu kuning ini suatu simbol kekuatan untuk saya agar saya bisa mengucurkan, dalam arti mengucurkan air. Ini kan ibarat ini tempat selangnya ya, selang air itu, tapi ini harus bambu runcing, dalam arti bambu kuning kok, bambu runcing, maaf teman-teman. Jadi di sini ada keran, jadi ini harus mengucurkan air ya teman-teman. Nah, ini kekuatan saya. Jangan saya harus membantu, kan di setiap wudhu itu kan saat ada air kan ada penadah teman-teman, ada penadah gini ya kan, buat wudhu gini seperti itu. Nah, berarti ini kekuatan saya agar saya bisa menolong sesama yang membutuhkan atau yang harus saya tolong dalam segi apapun, termasuk ya saya harus mencoba untuk membantu dalam segi persedekahan atau menolong orang yang susah dan hal-hal lainnya kayak semacam anak yatim piatu atau panti asuhan dan segala macam, atau orang-orang, meskipun saya pun masih biasa-biasa saja, dalam artian saya masih merasa saya orang yang biasa-biasa saja, tapi dengan petunjuk itu saya tetap menjalankan tugas saya. Itu menurut saya itu suatu tugas untuk diri saya pribadi. Dan setelah saya perjalanan ini sampai sekarang, ya alhamdulillah saya menjalankan tugas sebisa saya teman-teman. Jadi nggak ada suatu perintah atau dari sesama manusia atau apa. Saya menjalankan ini dengan amanah yang disampaikan baginda Rasulullah Muhammad SAW, utusan dari Yang Maha Kuasa teman-teman. Nah, begitulah cerita saya di waktu masa lampau 15, waktu saya usia 15 tahun itu tersebut. Percaya atau tidaknya dengan cerita saya ini, saya hanya mencoba untuk berbagi cerita atau berbagi pengalaman saya dan kehidupan saya, karena ada kaitannya dengan konten saya ini teman-teman. Konten YouTube saya ini kan yang berjudulkan jejak sosial, dalam artian saya selalu mendatangi atau menemui orang-orang yang memang kalau bisa saya tolong gitu, seperti itu teman-teman. Ya termasuk orang susah, yang orang yang membutuhkan pertolongan seperti itu, dan menyalurkan banyaknya sahabat-sahabat saya atau semua masyarakat yang ingin menyalurkan suatu bantuan kepada panti asuhan manapun, saya bisa kasih tahukan ya, seperti itulah. Ya terima kasih teman-teman. Hari ini saya hanya bercerita, dan cerita ini percaya atau tidaknya silahkan teman-teman sendiri yang menyimpulkan. Saya hanya sekedar bercerita, dan ini jejak sosial kali ini kontennya bercerita ya teman-teman. Salam-salam saya buat teman-teman semua, seluruh rakyat Indonesia. Di saat ada pandemi ini, kita tetap semangat dan semangat. Berdoa itu dasaran kehidupan,
ikhtiar itu adalah perlakuan yang harus kita lakukan agar kita bisa mengaitkan antara ikhtiar kita dengan suatu doa, teman-teman. Salam saya buat ormas-ormas semuanya, seluruh Indonesia, dan semua umat Islam, semua umat beragama lain pun. Salam-salam saya, salam bahagia ya, salam semangat, salam untuk Predator 57 ya, anggota Predator 57 tetap giat untuk melaksanakan tugas demi Indonesia ini. Dan untuk teman-teman sahabat-sahabat dari ISJB 25 tetap berjalan, tetap rukun-rukun ya teman-teman ya, dan menjalankan sosialnya juga yang di sana ya, sosial, berbagi ya sedikit atau banyaknya rezeki kalian, agar kalian bisa tahu di mana berbagi rasanya seperti apa, teman-teman. Ya, kali ini video saya sampai segini dulu. Salam saya buat semuanya, salam bahagia, salam sejahtera, salam keharmonisan, tetap berjalan dan tetap berusaha untuk berdiri tegak seperti bambu ini ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.